Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi basis data multimedia. Latar belakang. Pertama, perkembangan teknologi membuat data tidak hanya berupa teks dan angka. Kedua, data multimedia seperti gambar, audio, dan video semakin banyak digunakan. Ketiga, dibutuhkan sistem basis data yang mampu menyimpan dan mengelola data multimedia secara efisien. Seiring berkembangnya teknologi, data tidak hanya berupa teks dan angka, tetapi juga gambar, suara, dan video. Karena itu, kita membutuhkan sistem basis data khusus yang bisa menyimpan dan mengelola semua jenis data ini dengan efisien. Sistem ini disebut multimedia database. Rumusan masalah. Pertama, apa itu multimedia database? Kedua, apa karakteristiknya? Tiga, bagaimana penyimpanan gambar, audio, dan video? Dalam PPT ini, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan seperti apa itu multimedia database, apa karakteristiknya, ketiga, bagaimana penyimpanan gambar, audio, dan video. Tujuannya pertama, mengetahui definisi multimedia database. Kedua, memahami karakteristik dan cara penyimpanan data multimedia. Ketiga, menjelaskan indexing, retrieval, dan tantangan yang dihadapi. Tujuan pembahasan ini adalah agar kita memahami konsep multimedia database, cara penyimpanannya, serta bagaimana proses pencarian datanya bekerja. Definisi basis data multimedia. Sistem basis data yang menyimpan, mengelola, dan mengambil data multimedia seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan animasi. Multimedia database adalah sistem basis data yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk multimedia seperti gambar, suara, dan video. Jadi tidak hanya teks seperti pada database biasanya. Karakteristik multimedia. Pertama, ukuran besar dan kompleks. Kedua, beragam format file. Ketiga, memerlukan sinkronisasi waktu. Keempat, data tidak terstruktur. Data multimedia itu ukurannya besar dan kompleks. Formatnya juga beragam seperti JPEG, MP3, MP4, dan sebagainya. Selain itu, beberapa data seperti video dan audio membutuhkan sinkronisasi waktu agar tampilannya pas. Penyimpanan gambar. Format JPEG, PNG, BMP, GIF disimpan sebagai blob atau file lepat di sistem eksternal. Gambar biasanya disimpan dalam format seperti JPEG atau PNG. Dalam database bisa disimpan langsung sebagai file binary atau disebut juga blob, atau hanya disimpan alamat filenya saja. Penyimpanan audio. Format MP3, WAV, AIC disimpan sebagai blob. Dilengkapi metadata, durasi, ukuran, format. Audio disimpan dalam format seperti MP3 atau WAV. Sama seperti gambar, bisa disimpan sebagai blob dan biasanya ada informasi tambahan seperti durasi atau ukuran file. Penyimpanan video. MP4, EVI, MKV disimpan di sistem file eksternal. Metadata, resolusi, durasi, bitrate. Karena ukurannya besar, video sering disimpan di luar database, sedangkan di database hanya disimpan linknya. Metadata seperti resolusi dan durasi membantu proses pencarian.
Indexing multimedia. Gambar diindeks berdasarkan warna, bentuk. Audio diindeks berdasarkan frekuensi. Video indeks berdasarkan frame atau scene. Indexing digunakan agar pencarian data lebih cepat. Misalnya, gambar bisa diindeks berdasarkan warna atau bentuk. Audio berdasarkan suara. Retrieval multimedia. Pertama, text-based retrieval adalah berdasarkan deskripsi atau metadata. Kedua, content-based retrieval adalah berdasarkan isi data atau disebut juga warna, bentuk, suara. Ada dua cara mencari data multimedia. Pertama, berdasarkan teks atau metadata. Kedua, berdasarkan isi data. Misalnya mencari gambar yang mirip dengan contoh tertentu. Metadata multimedia. Informasi tambahan tentang film multimedia, gambar, yaitu ukuran, format, tanggal. Video, yaitu resolusi, frame rate. Audio, yaitu durasi, bitrate. Metadata adalah informasi tambahan tentang film, misalnya ukuran, format, atau tanggal dibuat. Metadata ini sangat membantu saat pencarian dan pengolahan data. Aplikasi multimedia. Pertama, kesehatan. Kedua, pendidikan. Ketiga, hiburan. Keempat, bisnis. Kelima, keamanan atau disebut juga biometri. Multimedia database digunakan di banyak bidang. Pendidikan, penyimpanan materi belajar digital. Kesehatan, penyimpanan hasil ECLI atau MLI. Hiburan, sistem streaming seperti Netflix. Bisnis dan keamanan juga banyak memanfaatkannya. Tantangan multimedia. Kapasitas penyimpanan besar, kompleksitas indexing dan retrieval, kecepatan akses, standarisasi format, keamanan data. Tantangan utama adalah ukuran data yang besar, indexing yang kompleks, serta kecepatan akses. Selain itu, keamanan dan standarisasi format juga menjadi masalah penting. Kesimpulan, multimedia database memudahkan pengelolaan data digital dalam berbagai bentuk. Tantangannya meliputi kapasitas, kecepatan, dan keamanan yang perlu terus ditingkatkan. Multimedia memudahkan penyimpanan dan pencarian data multimedia, namun masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, terutama dalam kecepatan dan keamanan. Saran, gunakan teknologi kompresi data, kembangkan indexing berbasis konten, perkuat sistem keamanan data multimedia. Kita perlu menggunakan teknologi kompresi data agar penyimpanan lebih hemat, mengembangkan metode pencarian berbasis konten, dan meningkatkan keamanan data multimedia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.